Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dalam pertemuan terakhir sebulan yang lalu atau kajian kedua dari Daurah Kitabul Buyu' yang lalu, kita telah menyelesaikan atau membahas syarat kedua dan ketiga dari 7 syarat jual beli. Syarat yang kedua adalah keharusan pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli adalah pihak-pihak yang diizinkan secara syar'i untuk melakukan jual beli. Syarat yang ketiga adalah terkait dengan barang atau sesuatu yang diperjualbelikan. Diharuskan jenis barang atau sesuatu yang halal hukumnya dalam syariat Islam ini. Sebenarnya pada kajian yang atau syarat ketiga ini masih ada beberapa hal masalah. Namun dari sekian permasalahan yang sempat disebutkan itu, setidaknya bisa mewakili permasalahan-permasalahan yang lain untuk kita mudah memahaminya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul. Mungkin saya jawab beberapanya. Di antaranya adalah, apa hukum membeli minyak oli yang di dalamnya tercampur dengan unsur bangkai? Baik membeli maupun menjualnya. Jawabannya adalah, jika memang dipastikan, ini yang pertama, jika memang dipastikan bahwa di sana ada unsur bangkai, baik terkait dengan dagingnya ataupun gajihnya, tulangnya, maka yang seperti itu haram hukumnya. Sebagaimana sudah kita lalui dalam pembahasan syarat ketiga dari jual beli ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli bangkai. Namun ada suatu kondisi yang di situ dibahas oleh para ulama, yaitu apabila unsur-unsur bangkai tersebut telah berubah atau berpindah kondisinya dari sesuatu yang najis atau senyawa yang najis ke senyawa yang lainnya, sehingga tidak tersisa lagi senyawa-senyawa bangkai tersebut. Ini apa yang diistilahkan dalam istilah fikih dengan al-istihalah. Al-istihalah itu adalah perpindahan sifat benda, ya, yang dengannya diberi nama dengan nama tertentu, pindah ke sifat yang lainnya, sehingga tidak lagi dinamakan hal tersebut. Tadinya najis karena memang itu benda yang najis, kemudian melalui sistem penguraian yang sekarang dikembangkan, sehingga tidak tersisa lagi senyawa benda najis tersebut, maka jika kondisinya seperti ini boleh. Untuk mengetahui hal ini, tentunya kembali kepada pakar atau ahli di bidangnya
dan jawaban terakhirnya adalah diserahkan kepada waliul amr, kepada pemerintah. Ini jawabannya. Jika dipastikan bahwa unsur bangkai masih tetap ada di sana, maka tidak boleh diperjualbelikan, baik kita sebagai pembeli yang mengkonsumsinya ataupun kita sebagai penjual. Pertanyaan berikutnya, bagaimana seorang yang gila hendak membeli sesuatu dengan keadaan dia dikawal oleh walinya? Sah atau tidak? Kalau dikawal dalam pengertian transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila ini disaksikan oleh wali sekaligus disetujui oleh walinya, maka sah. Nah, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau sekedar dikawal dalam pengertian diantar, ya, diantar ke Indomaret, kemudian suruh masuk, suruh milih, suruh bayar sendiri, terserah. Nah, seperti ini tidak sah. Ya. Sehingga pertanyaannya adalah apa makna dikawal? Nah, ini yang tanya belum hadir nih sekarang orangnya. Nah, Anda lihat belum ada ini orangnya. Nah, jadi ya rugi jawabannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, orang yang gila menjual barang kepada seseorang dalam keadaan untung, ya, nggak rugi. Bolehkah bagi walinya untuk meminta kembali barang tersebut? Karena tidak ada, bolehkah bagi walinya tidak meminta kembali? Punya toko, kemudian ada saudaranya atau siapanya yang gila, ada pembeli mau beli minyak atau mau beli misalkan odol Pepsodent yang besar itu jumbo yang mestinya misalkan harganya 10.000 dijual misalkan 12.000. Nah, untung kan? Nah, bolehkah? Ya. Jawabannya adalah jika memungkinkan, ya, untuk meminta kembali, dijelaskan, maaf transaksi tadi nggak jadi. Nah, harganya ini mestinya 10.000 bukan 12.000. Ya, itu tentunya akan lebih baik. Nah, jika memungkinkan. Ada kemungkinan lain, unsur-unsur lain, bukan sekedar masalah harga kan? Bisa saja barang yang dijual oleh si gila ini tadi barang yang sudah kadaluarsa, yang tidak diketahui oleh si penjual ataupun si pembeli, atau hal-hal lainnya yang bisa saja terjadi disebabkan seseorang tidak memiliki akal yang dengannya menjadikan hukum jual belinya tidak sah. Jadi jawabannya adalah sebaiknya meminta kembali. Kalau bisa dikejar, dikejar. Kalau enggak ya sudah, qadarullah wa ma syaa fa'al, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Lain kali jangan diberi kesempatan si gila untuk melayani jual beli. Nah, ini ada pertanyaan juga, karena belum hadir mungkin nanti saya tunda jawabannya. Berkenaan dengan khamr, bagaimana dengan produk-produk yang di sana terkandung alkohol katanya, seperti sabun, sampo, odol. Jika dipastikan bahwa di situ ada alkoholnya, ya, obat-obatan yang diminum, ya, maka yang seperti itu tidak boleh. Nah, sudah kita ketahui, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il khamr. Rasulullah melarang dari transaksi jual beli, atau baik menjual ataupun membeli sesuatu yang mengandung khamr. Nah, tidak boleh. Maka dari itu berhati-hati para pemilik toko, ya, teman-teman yang melakukan jual beli baik sebagai penjual ataupun pembeli, berhati-hati dalam kondisi seperti ini. Nah, berhati-hati. Kalau perkaranya syubhat, nggak jelas ini masih alkohol ataukah bukan, terkandung di dalamnya alkohol ataukah tidak, maka sikap seorang mukmin adalah apa yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Famanittaqi syubuhat faqad istabra'a lidini wa 'irdhi." Barang siapa yang menghindarkan dirinya, selalu menjauhkan dirinya dari perkara yang samar-samar, nggak jelas masih kondisinya atau hukumnya, maka sesungguhnya dia telah melepaskan, dalam pengertian telah menjaga, menyelamatkan dirinya atau harga dirinya dan melindungi keimanannya dari kemungkinan sesuatu yang merusaknya.
Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram, kata Rasulullah. Barang siapa yang jatuh dalam perbuatan syubhat, melakukan jual beli yang masih syubhat, makan perkara yang masih syubhat, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia terjatuh dalam perbuatan yang haram. Semestinya seorang mukmin berhati-hati dan lebih mengedepankan iman dan takwanya. Bagaimana hukumnya membeli barang dari orang yang tidak tahu harga pasaran sehingga harganya bisa murah? Ini hukumnya nanti dalam pembahasan tersendiri, ya. Pembahasan tersendiri terkait dengan syarat keempat, tapi pembahasannya mungkin pada waktu yang akan datang. Nah, karena terkait dengan masalah ini ada sekian hukum lain yang berhubungan dengannya. Apa hukumnya jual beli anak lebah dalam kurung sarang, ya, untuk dikonsumsi sebagai makanan? Anak lebah atau sarangnya yang dimakan, atau kalau ditulis di sini untuk dimakan, sarang lebah itu anaknya. Anak lebah garing sarang, ha? Penanyanya Hadi sini. Siapa Hadi? Hadi. Tempatnya mati itu kadang-kadang buat dimasak. Itu kan di situ ada anak. Dibuat masak. Oh, enggak apa-apa. Nah, yang lebih penting untuk ditanyakan itu adalah terkait dengan jual beli tempat lebahnya itu. Apa namanya itu? Sarangnya itu, ya, untuk ternak. Itu akan ada pembahasan nanti insyaallah terkait dengan syarat keempat. Insyaallah. Kalau lebahnya sendiri halal, nah, ya, termasuk jenis yang halal dimakan. Nah, bagaimana hukum membeli barang di toko yang di sana dijual khamar terselubung seperti beberapa jenis khamar bir bintang, ya, dan yang semisalnya? Selama jual beli itu sesuai dengan syarat-syaratnya, di toko menjual khamar, belinya beli sabun mandi misalkan, maka transaksi itu sah-sah saja, ya, selama telah memenuhi syarat-syarat jual beli, ya. Tetapi seorang mukmin rasanya akan berat untuk masuk ke toko di sana dijual khamar. Setidak-tidaknya itu sebagai bentuk ingkar mungkar, walaupun hanya dengan qalbu. Ingkar mungkar dengan qalbu. Nah, maka sebaiknya dihindari. Kemudian berikutnya, apakah daging bangkai boleh diperjualbelikan sebagai makanan hewan peliharaan seperti makanan kucing atau anjing dan yang semisalnya, tapi dagingnya bangkai? Nah, siapa yang mau menjawab? Nah, Pak Mukri, boleh nggak? Ada yang mau jawab? Ini apa? Ujian praktek. Nah, siapa yang mau jawab? Ada? Iman? Haram. Nah, betul. Nah, selama itu bangkai nggak boleh. Selama itu bangkai tidak boleh. Nah, diperjualbelikan. Selama itu bangkai tidak boleh diperjualbelikan, walaupun dibuat makanan untuk anjing, kucing dan yang semisalnya, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, iya, diberikan untuk makanan anjing, untuk ikan di dalam kolam. Sebaiknya jangan. Nah, jangan diberikan kepada ikan. Kalau anjing, ini
Masalahnya di situ. Kalau ikan nggak boleh, ya, karena ikan itu akan dimakan nanti. Kemudian yang kedua kalau anjing, nah kalau anjing boleh saja. Nah anjing boleh, tapi jual belinya nggak boleh. Ya, menjual belikan nggak boleh. Tapi kalau Anda punya bangkai, ada tetangga punya anjing, ya kasihkan aja. Ya, ada kambingnya mati misalkan ya. Bukan bangkai dalam pengertian yang sudah bau busuk itu, tidak. Maksudnya bangkai ini yang mati tanpa disembelih. Nah, sudah berikan aja, tapi jangan diperjual belikan. Nah, anak nggak jual Ustaz sama tetangga itu, tapi dia biasa ngasih hadiah. Nah, juga nggak boleh. Kalau anak kasih bangkai dia ngasih hadiah, nggak boleh. Tetap nggak boleh. Apa hukum menjual tulang dari bangkai? Nggak boleh juga. Nah, tidak dibolehkan. Tulang dari bangkai juga tidak dibolehkan. Apakah atau apa maksud atau makna disamak? Disamak itu adalah sebuah proses yang tujuannya adalah satu, membunuh kuman-kuman atau bakteri yang membuat busuk, ya, membuat busuk bahan tersebut. Nah, yang kedua fungsinya adalah untuk melembutkan, membuat lembut sehingga mudah untuk diolah nanti untuk kepentingan-kepentingan yang mereka tujukan. Nah, hewan yang disembelih secara syar'i apabila hendak dijual, apakah harus disamak? Dagingnya apa? Kulitnya maksudnya? Enggak harus. Ada kulit setelah disembelih dijual walaupun tidak disamak boleh. Selama bukan bangkai. Kalau bangkai walaupun disamak nggak boleh dijual, boleh dipakai saja, ya, boleh dimanfaatkan, nah, boleh diambil manfaatnya saja. Diperjualbelikan nggak boleh. Pernah saya melayani seorang pembeli di mana dia orang yang gila. Kemudian karena saya tahu hukumnya nggak boleh menjual kepada orang yang gila, ya, yang nggak saya layani, tapi malah dia marah, gitu kan? Nah, ya kalau marah lapor polisi kan, gitu saya. Tapi kalau nggak mampu, ya, polisi jauh, sebelum nyampe ke polisi, belum ngangkat telepon aja dia sudah ngelempar. Toko kita jadi hancur. Ya sudah, kalau dalam kondisi seperti dijual aja selama itu tidak merugikan si pembeli yang gila tadi. Kemudian yang berikutnya adalah sebaliknya nih sekarang. Melayani seorang pembeli yang gila. Setelah itu tentunya dari awal sudah nggak sah ini ya. Jual beli sudah nggak sah karena dia gila si pembeli, ya. Tapi sudah kadung terjadi. Nah, sudah terjadi jual beli prosesnya. Ternyata nggak lama setelah itu si gila ini tadi, si pembeli datang lagi ke dia, ke tokonya, ya, marah-marah, ingin mengembalikan barang itu dalam keadaan barang sudah rusak. Nah makanya jangan jual kepada orang gila. Nah, kalau sudah tahu gila sudah, nah jangan. Nah itu diantara efeknya itu. Nah, apa hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang setengah gila atau setengah stres atau setengah idiot? Nah, ini mungkin setengahnya maksudnya masuk ketiga jenis tadi, setengah gila. Di sini ditulisnya setengah gila atau stres atau idiot. Masing-masingnya ada hukum ini. Setengah gila ini apa maksudnya? Nah, ada makna setengah gila itu kadang-kadang gila, kalau siang gila agak sore sembuh, misalkan. Sudah kita bahas bahwa kalau jenis gilanya adalah yang datang-datangan gitu, ya, datang pergi, maka di saat gilanya itu sedang datang, nggak boleh jual beli dengan dia, dilarang. Tapi kalau kondisinya dalam keadaan sembuh, boleh. Ini kalau makna setengah gila seperti tadi. Nah, wallahu alam makna setengah gila ini gimana maksudnya? Gila, sedikit setengah gila, tapi paham dia. Nah, ya, bahwa barang ini bagus,
harganya sekian, cuma ada gilanya sedikit. Nah, nggak apa-apa yang seperti itu, selama dia masih sadar jenis barang yang akan dibelinya dan tahu harganya, dia tahu nilai uang, ya, maka berarti dia masih punya akal sedikit untuk memahami sesuatu yang dia terkait dengannya. Nah, idiot ya sama dengan orang gila yang tidak berakal, dalam pengertian dia tidak mampu untuk memahami transaksi yang dia lakukan. Tapi kalau ada orang gila misalkan, kebetulan salah satu di antara kita ada yang buka warung, ya, buka warung pecel atau yang semisalnya, ya. Kemudian datang orang gila, mau beli dia. Kif kondisinya. Kalau seandainya hukum itu berlaku, artinya dijalankan, maka orang gila ini nggak bisa beli makanan kan? Setiap warung menolak dia. Nah, karena nggak boleh transaksi dengan orang gila. Kasihan kan dia. Nah, gimana caranya? Ya sudah, nggak usah jual beli, antum kasih 1 bungkus, suruh pergi. Nah, nggak usah jual beli, kasih 1 bungkus, sedekah, ya, suruh pergi dia. Nah, maka keluar dari masalah. Nah, pertanyaan pun terjawab. Nah, itu beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Insya Allah kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya. Tentang jual beli anjing sudah dibahas nggak? Hah? Belum. Mau sosok jual beli anjing dibahas. Nah, masa kita mau jual beli ya? Ini penting dibahas. Nah, sudah. Hukumnya apa, Zubair? Fi tafsil apa? Boleh. Nah, itu pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah dan beberapa ulama yang lainnya. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama dan di dalamnya ada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah memutlakkan masalah. Artinya jual beli anjing, baik anjing untuk penjagaan ataupun untuk berburu dan yang semisalnya, tetap juga tidak boleh menjual belikannya. Nah, syarat yang keempat dari syarat-syarat jual beli adalah tidak didapatinya pada transaksi jual beli unsur spekulasi untung rugi. Ini yang diistilahkan oleh sebagian fuqaha dengan istilah bai'ul gharar. Bai'u al-gharar. Bai'ul gharar itu adalah jual beli yang enggak ketahuan penghujungnya nanti, si pembeli untung ataukah rugi. Begitu juga si penjual untung ataukah rugi. Mengandung unsur spekulasi, untung-untungan. Tentunya di situ mengandung unsur kezaliman, bisa memunculkan permusuhan. Padahal syariat Islam adalah syariat yang hendak menghubungkan umat manusia ini dengan muamalah yang bisa mengantarkan mereka kepada mahabbah, saling mencinta, ukhuwah. Dalam syarat keempat ini yang tadi saya sebutkan, tidak boleh adanya unsur spekulasi untung rugi, baik pada pembeli maupun pada penjualnya, baik kepada al-mushtari ataupun kepada al-bai'. Nah, ya. Iya. Iya. Banyak, makanya akan dibahas nanti insyaallah. Nah, sabar insyaallah. Nah, akan dibahas dan ini banyak. Bahkan syarat ini, pembahasan tentang syarat keempat ini bisa menjadi 2-3 kali daurah. Pembahasan ini panjang sekali.
Ya, termasuk di antara bab yang cukup panjang dalam hukum jual beli. Ya, termasuk yang cukup panjang. Kita akan menyebutkan berbagai permisalan, ya, jenis-jenis transaksi terkait dengan hukum ini agar kita lebih mudah memahami permasalahan dan lebih mengerti hukum berbagai transaksi yang mengandung unsur ini tadi. Dan ini sekarang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Nah, dasar hukum tentang larangan atau persyaratan ini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa an bai'il gharar." Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli apa yang disilakan dengan bai'ul hasa. Nanti akan dibahas apa itu bai'ul hasa. Ya. Dan melarang juga jual beli yang mengandung gharar. Nah, gharar itu tadi telah disebutkan apa? Spekulasi untung rugi. Nah, bai'ul gharar ini termasuk jenis jual beli yang dilarang dalam syariat Islam. Karena dia termasuk apa? Mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta sebagian kalian yang lainnya dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil ini banyak. Di antaranya riba, di antaranya gharar, ya. Nah, di antaranya tidak adanya unsur apa? Saling ridha. Nah. Kemudian jenis jual beli yang seperti ini juga bagian dari gambaran al-maisir, perjudian. Masuk unsur ini tadi dari satu sisinya atau salah satu sisinya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu innama al-khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijzum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, begitu juga perjudian, al-ansab dan al-azlam, semuanya itu adalah sesuatu yang jijik, kotor, najis, ya, maknawi tentunya, bagian daripada perbuatan syaitan. Hendaknya kalian menghindarkan diri kalian darinya agar kalian selamat. Jadi dari Al-Quran dan Sunnah kita sudah sebutkan dalil tentang larangan jual beli gharar ini tadi atau yang mengandung gharar. Dan para ulama pun sepakat tentang haramnya jenis jual beli yang mengandung gharar. Nah, apa itu gharar, Hisham? Nah, Fajar, jual beli yang mengandung unsur spekulasi untung rugi atau yang tidak diketahui ujung akhir bagi penjual ataupun pembeli, diakah untung ataukah rugi. Di antara gambarannya yang masuk dalam permasalahan ini adalah seseorang memiliki seekor kambing atau sapi, ya, yang lari, lepas dari ikatan. Nah, akhirnya si pemilik sapi bingung nih, daripada anak nggak dapat apa-apa, sudahlah anak tawarkan, coba siapa yang mau beli sapi anak. Itu sapi kalau normal harganya 4 juta. Nah, tapi karena ini sapi sudah lepas, ya sudahlah anak jual 2,5 juta. Ada siapa yang mau beli sapi? Subhanallah, ada orang yang mau spekulasi. Nah, beneran? Iya. Ya sudah. Nah, berapa harganya nih? Anak bayar 2,5 juta. Nah, dibayar. Akhirnya sudah
beroperasi dia mencari sapi. Bisa kedapatan sapi itu, bisa tidak. Ya. Ya. Maka ini unsur apa tadi? Spekulasi. Nah, kalau dibayarnya di akhir nanti Ustaz, dibayarnya nanti di akhir setelah kedapatan, boleh apa tidak? Jawabannya tetap tidak boleh. Kenapa? Si pemilik bisa rugi 1,5 juta lumayan. Nah, mestinya laku 4 juta, dia hanya menjual 2,5 juta. Akhirnya dia akan nyesel, ya Allah kedapatan. Nah, setelah kedapatan tuh tinggal bayar, si pembeli tadi menghitung uang sambil bersiul dia. Nah, nih 2,5 juta. Yang nerima ini sambil tangannya diulurkan berat gini. Sudahlah ya akhi, enggak jadi ya akhi. Anak kasih 500.000. Nah, ini untung rugi. Yang seperti ini enggak boleh. Haram hukumnya. Dan itu termasuk bai'u al-gharar. Di antara bentuknya juga adalah membeli, atau sebelum itu terkait dengan jenis yang tadi. Kalau seandainya larinya sapi tersebut masih bisa diperkirakan, ya mungkin kedapatan insyaallah. Artinya larinya ya inilah sekitar sini, nggak mungkin lawang daerah ini terbatas oleh sungai sehingga dia nggak bisa lepas, sudah nggak bisa lari kemana-mana. Boleh nggak yang seperti itu? Ya. Jadi nggak lepas begitu, ya sama sekali sulit untuk didapati. Ini mungkin didapatin, tapi si pemilik sudah malas, sudahlah dibeli. Nah, boleh atau tidak? Jawabannya tetap tidak boleh. Ada kemungkinan banyak sekali. Bisa saja dia ketika di sana digigit ular sapinya, ya kedapatan, tapi sudah dalam keadaan digigit ular, yang bisa saja dia dengan itu mati. Nah, jadi atau di tengah jalan dia ditebas orang, dibunuh orang, memungkinkan, sehingga tidak boleh terjadi transaksi yang seperti itu. Nah, di antaranya juga adalah di antara hukum yang terkait dengan jual beli ini yang dibahas oleh para ulama adalah membeli hewan dalam keadaan hamil. Ya, membeli kambing, sapi misalkan dalam keadaan dia hamil. Boleh nggak membelinya? Jawabannya adalah kalau yang dituju dalam jual beli itu adalah hewan atau kambing serta sapi tersebut yang dia inginkan, dia tidak menuju atau tidak menginginkan apa yang dikandung, ya, janin yang ada di dalam perutnya, tidak, terserah anda mau beli sapinya ini. Nah, maka yang seperti ini boleh, tidak termasuk dalam bai' al-gharar. Tetapi kalau yang dimaksud adalah janin yang ada di dalamnya, ya, saya akan beli nih nanti, berapa harganya? Nah, ya sudah sekian, misalkan. Anak kambing 50.000 misalkan, atau 40.000. Ini saya yang beli. Si pembeli tahu ini jenis kambing yang bagus, insya Allah anaknya bagus, akan saya beli. Nah, ini termasuk yang dilarang. Kenapa? Karena mungkin saja ketika lahir sudah kadung terjadi transaksi, sepakat lahir dalam keadaan cacat, lahir dalam keadaan mati. Maka yang seperti ini mengandung unsur spekulasi dan termasuk jenis jual beli apa? Al-gharar. Tetapi kalau yang dimaksud adalah bendanya tersebut atau kambing tersebut, bukan janinnya, ya, walaupun dia sedang hamil, ya, maka boleh-boleh saja. Maka boleh-boleh saja. Semisal dengan ini adalah, ya, semisal dengan kondisi ini adalah membeli rumah, ya, membeli rumah. Ya. Otomatis rumah yang dibeli itu kan mulai dari pondasi sampai ke
gentengnya kan. Nggak mungkin beli tembok separuh yang bawahnya enggak. Nah, artinya yang dibeli rumah itu mulai dari pondasi sampai atas. Sekarang kita apa bisa tahu pondasi tersebut? Mutunya bagaimana, campuran semennya bagaimana, besi yang dipakai untuk pondasi itu besi yang bagus, ukurannya berapa? Nggak tahu kita. Masa mau dibongkar dulu, mau dites dulu. Nah, nggak mungkin, berat. Ya, suatu hal yang nggak mungkin dilakukan dalam kondisi seperti ini. Maka hal yang seperti ini, walaupun belum jelas, bisa saja si pembeli untung, bisa saja rugi nanti. Waduh, ternyata ini pondasi jelek. Loh kok tahu? Karena tukangnya yang dulu bangun ngasih tahu sama saya bahwa ini pondasi campuran semennya 1:10 misalkan. Nah, yang mestinya 1:5. Waduh, rugi saya. Besinya yang mestinya ukurannya 10 dipakai yang ukuran 6 misalkan. Sudah, dalam kondisi seperti ini adalah jenis yang ditolerir, diberi udzur, tidak termasuk dalam jenis jual beli gharar. Nah, terkait dengan apa yang tadi sudah dijelaskan, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, iya sebentar Pak Arnya. Kalau seandainya sapi itu tidak dalam keadaannya dan taruhlah harganya itu 1 juta, tapi karena dia dalam keadaan hamil, yang di dalam itu juga dihitung, jadi harganya 1.200.000 itu boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi pertanyaannya bisa dipahami ya. Membeli sapi dalam keadaan hamil, mestinya kalau nggak hamil dijual berapa? 1 juta. Karena hamil dihitung, oh yang janinnya 200 itu, 1.200.000. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Nah, tidak boleh. Nah, berhubungan dengan syarat yang ketiga, itu sekarang ini sudah banyak beredar bahasanya bir tanpa alkohol. loh kok balik ke syarat 3? Kita bahas syarat keempat sekarang. Terkait dengan masalah yang sedang kita bahas, telat sudah itu. Nah, nggak boleh. Nah, yang lainnya, Pak Bani kemudian Bu Lutfi. Nah, Mestinya kalau surat itu hidup, harganya itu 5 juta. Kemudian dengan ini nanti kalau yang 2 tahun itu diperkirakan habis 500 sehingga itu dijual 4 juta. Itu gimana Pak? kalau lengkap suratnya 5 juta. Karena sudah mati dijual 4 juta. Kira-kira surat-suratnya bisa diurus nggak? Bisa diurus ya. Masih lengkap. Nah, artinya nggak ada kemungkinan bahwa nanti dipersulit akhirnya hilang surat-suratnya dan hilang motor itu, nggak ada masalah kalau jelas permasalahannya. Nah, boleh. Nah, fadhal Abu Lutfi. Itu ada pembahasan nanti. Hukum menjual buah yang masih belum dipanen nanti ada pembahasan. Nah, Anak yang jual dagingnya Ustaz ya. iya. Kira Ustaz. Tafsiran Ustaz. Seandainya kambing ini harganya 100, sama nanti di tafsir 60 gitu. Gimana itu Ustaz? Artinya Anak jual daging kira-kira 1 kilonya 20 atau gimana? iya. Terus ini kambing dengan harga 200. Iya. Kambing ini ditafsir 40. Itu gimana itu Ustaz? Memang harganya 200 kambing itu. Enggak menurut tafsiran Ustaz. Masalahnya Ustaz. Iya, yang menafsirkan antum. Antum sebagai pembeli. Si penjual pun biasa menjual itu 200, 220, 230, begitu kan? Ente lihat tawar-tawar 200, Pak. Gitu. Boleh enggak? Nah, dia bilang boleh. Ya sudah, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, nah. Enggak ada masalah, nah. Jadi gitu.
Yang nggak boleh itu kalau begini. Sudah ana jual kambing ana per kilo, ana hitung pakai per kilo. Nah, per kilo ana jual pada inti 40.000 kambingnya. Loh ini kambingnya berapa kilo? Ya, terserah kemampuan inti memperkirakan. Nah, yang seperti ini nggak boleh. Termasuk bai'ul gharar. Nah. Hah? Iya. Iya, juga nggak boleh. Karena banyak kemungkinan kan. Bisa saja beratnya itu bukan beratnya daging, tapi beratnya katanya orang Madura ya seencelot, Hah? Nah. Iya. Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Nah. Hah? Dijual hidup. Ada kemungkinan nggak dia diisi bebannya? Nggak bisa hatta saat dunia. Oh cuma saat Indonesia. Ya. Masalahnya gitu. Nah jadi barakallahu fiik. Kalau belum jelas masalahnya, masih mengandung unsur spekulasi, maka yang seperti itu tidak boleh. Tetapi kalau sesuatu yang sudah jelas, jarang dilakukan oleh orang-orang, kebiasaan orang-orang tidak melakukan khusus pada misalkan jenis ayam, murni daging, yang seperti itu nggak ada masalah. Tapi kalau dalam urusan kambing dan sapi, ini sering kan terjadi, ya sering terjadi. Ternyata diperkirakan ini berat, ternyata beratnya daging, ternyata itu bukan beratnya daging. Semisal dengan ini yang dibahas oleh para ulama adalah menjual susu kambing atau sapi masih dalam kandungan susunya, teman? Kantong susunya yang ada pada hewan itu, kambing ataupun sapi ataupun onta. Yang seperti ini nggak boleh juga. Nah, tidak boleh. Kenapa? Banyak kemungkinan. Nah, walaupun ada hadis dalam hal ini, sayang hadis tersebut dilemahkan oleh banyak ulama. Nah, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il laban fi dhir'i. Rasulullah melarang menjual susu dalam keadaan masih di kantong susu dari hewan tersebut, ya. Tetapi hampir berijma' para ulama tentang tidak bolehnya. Banyak kemungkinan. Bisa saja orang mengira begini, melihat, saya beli nih susunya, semua susu yang ada di dalam kantong susu ini saya beli. Nah, berapa harganya? Ya sudah 10.000 misalnya. Dia mengirakan banyak ini, melihat wah besar. Ternyata besarnya bukan karena susu, bengkak. Bisa kan? Nah, bengkak kantong susunya. Atau yang berikutnya betul banyak, tapi dia nggak tahu jenis susunya bagus atau tidak. Begitu dikeluarkan ternyata susunya rusak. Nah, maka dari itu tidak boleh sampai dia diperas dan dilihat. Nah, setelah itu disepakati. Barakallahu fikum. Ya. Hah? Apa? Jual beli apa? Nggak dengar saya. Toilet ya? Nyedot itu maksudnya, nyedot. Nggak. Iya di terminal. Oh, bayar 1.000 untuk kencing misalkan. Sementara air yang digunakan bisa banyak bisa sedikit gitu maksudnya. Nah, itu termasuk jenis yang ditoleransi dalam kondisi seperti ini. Nah, tidak termasuk jenis bai'ul gharar. Ada beberapa gambaran yang memang oleh para ulama sudah dianggap ini tidak bermasalah karena satu sulitnya untuk dihindari. Nah, sulitnya untuk dihindari dalam kondisi-kondisi seperti ini. Nggak mungkin kan orang masuk WC di toilet di pom bensin atau di terminal, ini airnya 1 canting ya 1.000. Nah, kalau 2 canting 1.200. Repot urusannya. Nah. Jadi berat. Apa jagung gelondongan ini? Kalau kondisi itu basah, kadang biasanya rugi.
Baik, nanti dilanjutkan, ditulis saja. Nah, kita biar pindah ke masalah yang lainnya. Di antara juga yang dibahas dalam permasalahan ini, ya, mungkin saja nanti dari pertanyaan itu ada yang disebutkan, adalah menjual atau menyewakan rumah, ya, atau toko atau sesuatu dengan hitungan bulan berdasarkan bulan Hijriah, ya, berdasarkan bulan Hijriah. Ini saya sewakan toko saya selama 1 bulan. Nah, 1 bulan. Nah, 1 bulan itu kalau dalam Hijriah bisa 30 hari, bisa 29 hari. Nah, ternyata ketika dia memperhitungkan, ya sudah, saya sewa, 1 bulan. Datang 29 hari sudah berpindah bulan, sudah datang bulan yang berikutnya. Maka karena perjanjiannya itu 1 bulan, bukan perjanjian 30 hari, ya, dengan itu ya berarti selesai menyewa. Ini mengandung unsur apa tadi? Spekulasi, ya, mengandung unsur spekulasi. Tetapi kondisi ini termasuk jenis yang ditoleransi dalam kondisi seperti ini. Nah, jenis yang ditoleransi dan tidak termasuk apa? Bai' al-gharar. Di antaranya juga yang sering terjadi adalah menjual barang masih dalam kontainer, ya, misalkan barang-barang rumah tangga, ya, barang-barang rumah tangga masih dalam kontainer, langsung ditawar sudah. Nih, siapa yang mau beli nih? 1 kontainer. Nah, berapa harganya? 5 juta, 10 juta. Baik, sudah. Jadi kondisi ini juga termasuk bai'ul gharar. Kenapa? Ada kemungkinan di antara sekian barang itu ada jenis-jenis barang yang kualitasnya sangat rendah. 1. Yang kedua, bahkan di dalamnya ada barang-barang yang rusak. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan pula. Termasuk jenis bai'ul gharar yang dilarang secara syar'i. Di antaranya juga adalah tadi kita menyebutkan menjual janin, ya. Ada yang diistilahkan dalam syariat, ya, dengan bai' habalal habalah. Habalal habalah ini adalah digambarkan oleh beberapa ulama dengan beberapa gambaran. Di antaranya adalah menjual hewan, menjual hewan dengan perjanjian nanti kalau hewan ini sudah punya anak. Nah, kalau sudah punya anak baru saya jual. Harganya berapa? Sekian. Nah, ada yang lebih dari itu lagi. Dan ini terjadi di beberapa tempat. Anak akan menjual hewan ini kalau dia sudah punya anak dan anaknya punya anak. Jangankan jenis yang kedua, jenis yang pertama saja nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada kejelasan waktu. Sampai kapan batasan waktunya? Ya kalau setahun, lah kalau lebih. Ini kan masalah. Nah, maka ini termasuk jenis jual beli yang mengandung unsur spekulasi, untung rugi. Sementara jual beli yang sifatnya seperti itu, yang sifatnya muajjal, pembayarannya atau penyerahan barangnya itu ditunda, di antara syaratnya adalah harus ada kejelasan waktu. Batasan waktunya itu harus jelas. Saya mau jual ini sekian, atau kamu bayar ini dalam waktu sekian. Itu harus ada kejelasan. Nah, maka kondisi yang seperti ini tidak dibenarkan secara syar'i. Nah, termasuk dari mana hablal habala itu tadi? Dari mana hablal habala? Menjual janinnya seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, saya akan menjual anak dari anaknya kambing saya ini nanti. Nah, saya sudah sepakat. Nah,
Masa ada Ustaz orang mau beli? Loh, siapa tahu di situ ada kambing yang jenis kambing apa? Kambing unggulan. Memang diperebutkan oleh orang. Ya. Orang berebut untuk mendapatkannya. Nah. Maka yang seperti ini juga tidak boleh karena ketidakjelasan untung rugi, ya, pada penjual maupun pada pembeli. Nah, di antara pembahasan tentang bai'ul gharar ini ada apa yang disilakan dengan bai'u al-munabadzah dan bai' al-mulamasah. Bai' al-mulamasah atau bai' al-munabadzah. Ini dilarang secara syar'i, ya. Kalau tentang hablul habalah tadi, kalau tentang hablul habalah, hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Larangan tentang itu. Kata Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalal habala. Nah. Minimalnya kalau kita tidak tergolong orang yang bertransaksi di bab tersebut, di bagian itu, minimalnya kita tahu hukum. Suatu saat kita ke desa, ya, di pedesaan itu macam-macam kejadian. Nah, di pedesaan itu macam-macam kejadian, antar peternak, antar petani, ya. Berbagai macam kejadian. Nah, maka dari itu penting untuk kita ingat baik-baik permasalahan ini. Nah, tidak mungkin kan kita ke desa bawa buku. Nah, tanya apa? Nah, buka dulu kan enggak ya, kita berusaha belajar dan memahaminya, memurajaah dengan baik, kemudian di waktunya ketika kita dibutuhkan kita bisa menjawabnya. Jika kita jarang bertransaksi atau bergelut di bidang tersebut. Nah, tapi enggak menutup kemungkinan ke depan kita akan terlibat dalam jual beli yang seperti ini. Nah, kalau tidak minimalnya ada orang pinjam uang kepada kita. Pinjam uang kepada kita untuk apa? Untuk melakukan salah satu transaksi yang dilarang secara syar'i. Kita harus tahu kan? Misalkan bukan harus tahu dalam pengertian bertanya untuk apa enggak. Tapi dia cerita, ini Pak saya mau pinjam uang karena saya mau, kebetulan ini ada seekor sapi lepas katanya di kota ini lari, mau saya beli, mumpung murah Pak. Nah, misalkan. Dia tahu, oh ini enggak boleh, ini masuk bai'ul gharar ini. Nah, enggak benar. Nah, Pak, ada orang mau jual susu masih di kantong susunya begini bagus Pak ini, wah sudah mafhum bahwa ini unggulan ini jenis kambingnya. Nah, dia ingat oh ini nggak boleh, ini bai'ul gharar. Nah, sudah, maaf sayang kalau untuk ini nggak bisa minjem kan, tapi kalau untuk kepentingan lain yang halal maka boleh. Ini contoh kita nggak terlibat dalam transaksi tersebut secara langsung, tetapi kita menjadi wasilah, menjadi media. Nah, mempermudah, memperlancar sebuah transaksi yang dilarang secara syar'i. Maka penting mengetahui hukum jual beli ini secara menyeluruh. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Ya. Nanti akan dibahas, insyaallah. Ya, itu akan dibahas biidznillah, insyaallah. Bai'ul mulamasah diambil dari kalimat lamasa, yakni menyentuh. Ya, menyentuh sesuatu. Mulamasah artinya saling menyentuh, saling memegang. Ya, ini maknanya. Kalau munabadzah nanti akan kita jelaskan, ya, makna munabadzah, atau saya jelaskan sekarang. Munabadzah itu melempar sesuatu, ya, yang diperjualbelikan. Asal katanya dari kalimat an-nabd. Ya, an-nabd itu melempar sesuatu. Nah, seperti ini misalkan saya lempar. Ini nabada. Nah, munabada saling melempar. Nah, ini maknanya. Kalau mulamasah, kalau al-mulamasah di antara contohnya adalah seorang menjual pakaian atau kain. Kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah ketika Anda pegang kain ini berarti terjadi transaksi jual beli dan sudah Anda nggak bisa pergi dari sini. Ya. Ini contohnya. Dalam keadaan seperti ini. Nah. Tentunya hal ini secara syar'i tidak dibenarkan. Kenapa?
Karena mengandung gharar, spekulasi. Nah, barang ini bagus atau tidak? Kita belum tahu, kita belum meriksa kok. Baru megang aja sudah suruh beli. Nah, kita belum tahu ini barang bagus, ada robeknya tidak, ada benang yang salah jahit atau tidak. Nah, maka ini termasuk yang dilarang sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-mulamasah. Nah, terkait dengan ini ada sebuah pertanyaan, bagaimana hukumnya menjual pakaian, ya, baju yang terlipat atau ada di dalam karton, ya, ada di dalam plastik yang nggak bisa dibuka, misalkan. Ya. Apa hukumnya? Ini masalah kan sekarang. Nah, kenapa bai'ul mulamasah dilarang? Itu tadi. Karena mengandung unsur apa? Ketidakjelasan. Bisa untung, bisa rugi. Bisa ya barang yang dibeli ini memang bagus sesuai dengan harga yang diberikan, bisa tidak. Nah, maka dari itu dilarang. Lah sekarang kita beli barang baju, ya, di toko, ternyata ada di dalam karton, nah, nggak bisa dibuka. Gimana caranya? Nah, atau beli kain satu gelondongan, ya, pis-pisan itu, ya, pis-pisan. Kita nggak bisa tahu, masa mau dibongkar semua satu persatu, kan nggak mungkin. Nah, kalau ada 10 pembeli di satu toko, semua masing-masing bongkar lah jadi satu toko itu. Nah, nggak jadi jual beli tokonya. Maka dari itu gimana hukumnya? Jawabannya adalah, kalau baju yang dijual itu sesuai dengan sifat-sifat dan kriteria yang disebutkan, bahwa misalkan ada contohnya, ini Pak, ini bisa dibuka? Nggak bisa. Contohnya ini Pak. Nah, kainnya seperti ini, benangnya seperti ini, kancingnya seperti ini, warnanya seperti ini, coraknya seperti ini. Oh gini ya, iya. Nah, ya sudah, saya berapa harganya? 100.000. Ini 100.000. Bawa pulang. Ternyata sampai di rumah ada perubahan kriteria yang dijanjikan, tidak sesuai dengan yang dicontohkan tadi. Maka dalam kondisi seperti ini boleh dikembalikan. Syaratnya itu. Kalau ada persyaratan nggak boleh dikembalikan, maka ini termasuk bai' al-gharar, termasuk bai'ul gharar. Nggak boleh terjadi transaksi yang seperti ini. Maka dari itu hati-hati. Kalau mau beli barang, ya, ada tulisan barang yang sudah dibeli nggak boleh dikembalikan. Sementara barang itu tidak bisa dilihat secara lengkap, secara menyeluruh di saat terjadi transaksi. Nah, ini nggak boleh. Nah, harus sudah. Nah, oh ini nggak benar Pak. Saya kalau saya mau beli ini, tapi kalau ada sesuatu, ya saya kembalikan. Oh nggak bisa nih. Ya saya buka di sini. Ya saya lihat. Ya tapi bahasanya baik-baik, nggak kayak orang berantem kan gitu. Nah, ya maaf Pak, saya mau lihat dulu barangnya. Oh nggak bisa Pak, ini dibungkus. Loh iya, tapi kalau ada apa-apa gimana nanti Pak? Kalau ternyata misalkan kancingnya kurang satu, enggak ini dijamin. Duh, subhanallah, terjadi Pak. Gimana? Misalnya, boleh saya kembalikan? Oh nggak boleh. Ya sudah, maaf Pak, saya nggak jadi beli. Jangan maksa, ya sudahlah beli. Nanti kancingnya kurang satu, anak pasang sendiri wis, ya, di rumah. Ini kan untung rugi kita. Spekulasi yang seperti ini. Nah, maka tidak boleh kita melakukan jual beli yang seperti ini, karena Rasulullah melarang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i al-gharar. Nah. Ya, tafadhal. Ya. Ya. Memecahkan berarti beli. Maksudnya kesenggol gitu. Iya. Yang pertama, sering terjadi di toko-toko buku. Bahkan ini di Maksof kita juga ada.
Nah, buku dibungkus plastik. Nah, dibungkus plastik. Bolehkah yang seperti ini diperjualbelikan? Dengan syarat. Itu tadi, boleh dengan syarat. Kalau ternyata komplain, ya, anu Pak, halamannya ada yang hilang, ada yang burem, ada yang kehapus, ada yang robek, gimana? Ya harus pihak maksaf atau penjual harus menerima barang tersebut untuk dikembalikan, kembalikan uangnya atau ganti dengan barang yang lainnya. Kalau dia nggak keberatan, baik penjual maupun pembeli, buka di situ. Nah, dibuka di sana. Nah, saya mau beli nih, buka aja Pak dulu Pak. Nah, dibuka dilihat. Nah, ya, kalau ada yang robek, ada yang kurang halamannya, nanti kembalikan. Saya ganti yang baru. Nah, saya ganti yang baru. Nah, duh, nanti gimana Ustadz? Ini kita sudah kadung kulaan, rugi kita. Kantum juga yang kulaan janjian sama pihak penerbit. Nah, kalau seandainya nanti ada yang robek, gimana? Kehapus misalkan, ya. Maka yang seperti ini syaratnya boleh dikembalikan. Nah, kemudian yang kedua tadi, kalau nyenggol pecah harus bayar, begitu. Nah, kalau seandainya kerusakan itu memang tidak bisa dibenahi dalam pengertian ya harus diganti. Kita masuk toko nih misalkan, ya masuk toko, ya kita hati-hati tentunya. Kita masuk arealnya orang. Nah, begitu masuk areal itu ya barakallahu fikum, kita harus mematuhi ketentuan tuan rumah. Nah, kalau senggol pecah ya diganti. Nah, diganti. Dan itu tidak termasuk jual beli sebenarnya. Itu tidak masuk transaksi jual beli, tetapi mengembalikan hak orang yang kita rusak. Hak orang yang kita rusak. Ya tanggungannya adalah kita rugi tentunya. Tapi barang nggak boleh dibawa pulang, Ustaz. Nah, kan begitu. Ya hak kita itu mau bawa pulang atau tidak. Nggak ada persyaratan. Loh, terus gimana? Ya jangan masuk sana kalau antum nggak mau. Jangan masuk toko itu. Nah, cari toko lain. Nah, atau antum bilang sebelum masuk toko ada tulisan senggol kalau pecah ganti. Maaf Pak, pecah saya ganti tapi saya bawa pulang pecahannya ya. Nah, si pemilik toko heran, ini rupanya mau nyenggol beneran ini. Nah, dibawa pecahannya ke rumah enggak apa-apa. Nah, Pak Bang kemudian Pak Ayu. Iya. Ya. Ada beberapa jenis barang yang memang transaksi sudah berlangsung di tengah-tengah masyarakat ya, dalam kondisi seperti itu. Barang-barang elektronik ya, terkait dengan listrik ataupun yang lainnya. Di mana nggak mungkin kan kita mau beli, kita periksa dulu Pak. Nah, buka dulu skrupnya ininya ini. Enggak. Nah. Ya barang sudah seperti itu adanya. Anda beli harganya 100.000, mau ya ahlan wa sahlan kata pemilik tokonya. Kalau nggak mau ya sudah. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau sama sekali tidak memungkinkan diperiksa dan kita nggak mungkin dapat toko yang mau membuka ya, memeriksakan itu lagi, nggak ada toko yang seperti itu. Dalam kondisi seperti ini boleh. Dalam kondisi sudah sesuatu yang sulit dihindarkan di tengah masyarakat. Nah, sementara kita sangat butuh kepada barang itu. Kalau nggak butuh, sesuatu yang sifatnya ya adanya bagus, nggak adanya nggak masalah, ya nggak usah beli. Nah, betul. Iya. Iya. Iya, ini namanya baik lelang kan gitu ya, jual beli lelang kan gitu. Nah, insya Allah nanti ada pembahasannya juga. Diingatkan insya Allah. Nah, tafadhal. Tidak membeli, dilarang baca. Iya.
Yang beli wajib baca. Oh, yang baca wajib beli. Nah, di maksaf tertulis. Mana sahibul maksaf? Hasan, Hardi ada? Ivan ada itu tulisan. Yang baca wajib beli. Gimana tulisannya? Oh, yang nggak mau beli dilarang baca. Maksudnya itu baca-baca buka-buka gitu loh. Iya, nggak apa-apa, itu haknya maksaf. Tapi bukan berarti yang baca harus beli, kan enggak. Maksudnya tidak seperti itu. Itu tadi mafhum mukhalafah. Tapi tidak seperti itu yang dimaksudkan. Nah, ya, ada tulisan yang tidak beli buku dilarang baca. Bukan berarti kata pemilik maksaf kalau sudah kadung baca harus beli, enggak. Maksudnya itu supaya buku ini sambil makan pisang goreng. Nah, 1 orang lah, kalau 10 orang. Nah, rusak kan buku itu, akhirnya rugi pemilik maksaf. Nah, maka ada peraturan. Nah, kalau nggak mau beli jangan baca, ya. Nah, kalau nggak mau beli jangan baca, aslinya dibuka. Cuma dia nggak mau beli, ya tiap hari dia nyicil. Nah, di sana baca 10 lembar sambil berdiri. Nah, ya, 10 lembar tiap hari. Nah, 20 hari selesai buku itu nggak beli dia. Besok ganti judul baru lagi. Nah, pinter. Nah, betul lah Ustaz. Nah, kemudian Rahmat. Nah, itu namanya bai'ul arbun atau al-urbun atau al-arbun. Itu ada pembahasannya nanti insyaallah. Belum terjemahan, ayatnya hilang kayak gitu, kayak buku menebar dusta membela. Lah ya itu nggak apa-apa. Nah, kenapa harus buku lain? Buku itu aja. Nah, judulnya A tapi isinya C gitu. Iya. Ditagih kepada penerjemah. Nah, nanti terjemah ngirim terjemahannya. Nah, kalau yang seperti itu termasuk jenis yang ditoleransi karena memang sulit untuk dihindarkan selama lembaran-lembarannya masih bagus, ya. Ada yang kurang seperti itu suatu yang ditoleransi. Kalau enggak, banyak buku-buku hatta di Fathul Bari, ya, ada yang kekurangan seperti itu terjadi. Nah, maka barakallahu fik yang seperti itu sesuatu yang terpaksa harus ditoleransi. Nah, kalau membelinya itu kita nitip sama temen gitu. Terus tadi ya barangnya datang itu kecewa itu misalnya, mungkin barangnya kayak gini kok harganya sekian rupanya gitu. Itu gimana Ustaz? Ya janjian sama temennya tadi. Nah, kalau cara jual belinya tetap atau sama temennya ini yang berarti harus istilahnya diselesaikan. Misalkan contohnya apa? Beli apa? Buku misalnya. Iya. Beli buku titip gitu kan misalnya kemana gitu. Pas sampai rumah, bukunya kok kayak gini, rupanya istilahnya tipis tapi harganya kok mahal sekali gitu loh. Misalnya buku tulis maksudnya. Buku-buku bacaan. Akhirnya kan terus ya mungkin ada rasa sedikit kecewa itu loh. Itu gimana? Kalau seandainya memang harganya segitu, memang harga dari toko seperti itu, dan dia dititipin oleh antum, tolong belikan buku judulnya ini, gitu kan? Antum tidak bilang judulnya ini yang tebalnya minimalnya sekian, kan? Enggak. Nah, tolong belikan buku terjemah judulnya ini. Nah, oh ya. Nah, waktu itu cuma dikasih bukunya, ada buku ini gitu loh. Iya, buku judul ini kan gitu. Nah, cuma Anda belum pernah tahu bukunya. Iya. Harganya sekian gitu. Nah. Setelah sampai bukunya kok rupanya tipis sekali. Loh, antum mau beli ilmunya atau mau beli kertasnya? Ini harus dijelaskan dulu. Kalau mau beli ilmunya, ya sudah nggak ada masalah. Tapi kalau mau beli kertasnya, ini yang masalah.
Nah, nggak cocok ini. Kalau anak kiloin nggak pas kan gitu. Rugi ya. Jadi barakallahu fiik. Antum misalkan ingat ada judul buku misalkan Bulughul Maram katanya buku fikih. Oh iya. Ya sudah. Ini titip anak beliin. Beli. Begitu sampai berapa harganya? 100.000. Loh, 100.000? Iya. Lah kok cuma sekian halaman tok? Lah kamu mau beli kertasnya atau mau beli ilmunya kan gitu pertanyaannya. Kalau beli ilmunya ya sudah cukup barakallahu karena memang itu harganya. Apalagi ada notanya. Kecuali nah ini masalahnya kan. Si teman yang dititipin ini yang jadi masalah sekarang. Nah, ambil untung misalkan. Nah, ini masalah lain nah pembahasannya. Nah. Baik, ayo kemudian Pak Dokter. Nah. Garansi. Nah. Ya. Nah, ini akan dibahas nanti insya Allah khusus tentang masalah asuransi terkait juga termasuk masalah ini. Insya Allah. Nah. Sebelum saya lupa ditulis ya. Tadi beberapa ikhwan yang jawab pertanyaannya belum dijawab ya atau belum terjawab, tolong ditulis di kertas membantu saya untuk bisa ingat. Nah, silakan Pak Lutfi. Iya. Iya. Iya, iya. Nah, kedua pertanyaan tadi Pak Dokter Suti itu, satunya terkait dengan jual beli sarang lebah dan itu akan dibahas nanti ada. Kemudian yang kedua terkait dengan musim, masalah musim. Itu nanti juga ada pembahasan tersendiri ya. Maka kalau tidak keberatan Pak Suti tulis dalam kertas untuk membantu saya ingat. Nah, karena saya katakan pembahasan tentang syarat keempat ini panjang sekali. Nah, tadi kita masih dalam apa? Baik mulamasah dan munabadah. Mungkin kita kembali dulu kepada mulamasah dan munabadah supaya nggak terlalu jauh meninggalkannya. Di antara yang dibahas dalam pembahasan mulamasah ini atau terkait dengan munabadah, tadi saya sebutkan munabadah. Kalau mulamasah dengan cara menyentuh, munabadah itu dengan cara melempar. Nah, ya. Kalau barang ini sudah dilempar berarti jadi sudah. Nah, dijual. Atau dia punya ini tape ya. Kemudian kalau sudah saya letakkan begini ya. Berarti saya jual harganya ini sudah. Tanpa dia bisa punya kesempatan melihat. Nah, tip ini gimana, betul nggak? Jepangnya Jepang asli, Sony-nya asli atau Sony buatan lain lagi. Nah, ya. Yang seperti ini dinamakan bai apa? Munabadah. Kalau mulamasah dengan menyentuh, kalau munabadah dengan melempar barang. Nah, kedua jenis cara jual beli seperti ini adalah dilarang oleh syariat Islam dan tidak dibenarkan sama sekali. Nah, dan ini terjadi juga di pasar yang seperti ini ya. Kita di pasar-pasar terjadi, di para penjual kain
dan yang semisalnya. Di antara yang dilarang juga adalah bai'ul hasa. Bai'ul hasa. Bai'ul hasa ini ya, al-hasa itu artinya hasa, batu. Loh, menjual batu Ustaz? Bukan menjual batu. Terjadi di kampung-kampung, di pedesaan, kalau dahulu di negeri Arab di sana ya, terjadi orang ingin beli tanah. Ya, ingin beli tanah. Enggak jual dengan cara diukur semeternya sekian, enggak. Caranya pertama saya jual tanah ini 1 juta harganya atau 10 juta. Berapa luasnya? Terserah Anda. Anda ambil batu ya, lempar ke arah sana. Nah, itu panjangnya. Terus lempar ke arah sana, itu lebarnya. Nah, ini spekulasi, dilihat ini si pedagang ngelihat kalau yang mau ngelemparnya orangnya lemes-lemesan, untung enak ini insyaallah. Nah, tapi kalau pas yang mau jual ini orang yang seger, nah tinggi besar gitu, nah ini ngelemparnya jauh. Nah, ini spekulasi. Ini dinamakan bai'ul hasa. Ya, yang seperti ini secara syar'i dilarang. Ya, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang sudah antum catat tadi. Nah, atau juga misalkan begini. Itu tadi terkait dengan tanah. Ada barang misalkan, ada tip 1 2 3 4 5. Nah, ditaruh dikumpulkan di satu tempat gini ya, bulat. Nah, berapa tip ini? Ya terserah harganya semua 100.000 rata-rata. Ya sudah 100.000, anak milih yang ini. Oh nggak boleh. Nah, antum dari jarak jauh ambil benda gitu, lemparkan. Nah, ya. Kalau kena yang itu ya, al-hasa di sini yang dimaksud nggak harus dengan batu kan gitu. Kalau tip pakai batu kan hancur tipnya. Apalah misalkan kapur barus atau karet gelang ya. Terus gini ya. Nah, begini kan. Nah, kalau kena yang ini 100.000, dilihat si penjual sudah, udah nggak kena yang mahal ya. Nah, datang ke sini, waduh kena yang mahal yang harganya 175.000, rugi dia. Nah, atau sebaliknya, nah dilempar karet gelangnya kena yang murah, sudah kadung bayar 100.000, harganya ini mestinya 65.000, aduh rugi juga. Nah, ini mengandung unsur spekulasi. Nah, ini terjadi ya. Dulu kalau kita masih sekolah, masih SD, ya, ingat nggak? Ada mainan kan, macam-macam sih, bentuknya macam-macam. Ada yang pakai buletan tuh, diputer ya, red nanti. Kalau jarumnya kena nomor ini, ya dapat permen. Nah, bayar 1.000 dapat permen, murah, dapat harganya 100 rupiah. Nah, gelo dia pulang. Nah, atau sebaliknya, nah, dapat nomor yang besar. Nah, dapat hadiah yang harga barangnya mungkin 3.000 rupiah padahal bayar 1.000. Nah, ini terjadi enggak? Nah, ini terjadi di sekolah-sekolah. Bapak dan ibu guru terserah, yang penting anak-anak enggak ngelempar genteng sekolah aja, main silakan. Nah, ya. Terlibat dalam judi, dalam perjualbelian yang seperti ini terserah anak-anak. Nah, yang penting mereka tahu 4 kali 3 12, 4 kurangi 3 1. Sudah. Yang penting pinter sekolahnya. Mau nggak sholat, mau main judi, mau ini terserah sudah. Nah, ini terjadi di sekolah-sekolah dulu waktu kita masih sekolah. Walaupun sekolahnya itu sekolah Islam, gitulah ya. Sekolahnya itu sekolah Islam, madrasah ibtidaiyah. Nah, jadi penting untuk kita ketahui jenis-jenis yang seperti ini. Kemudian disebutkan juga diantaranya sering terjadi juga di kampung-kampung yang fuqara, ya. Kampung-kampung yang rata-rata orang miskin, di mana mereka setiap tahunnya biasa menerima sodakoh, misalkan dalam bentuk barang, sodakoh dalam bentuk gula, dalam bentuk beras, ya. Lah, atau zakat fitrah, ya, zakat fitrah dapat beras, dia nerima beras, dia butuh uang nih gimana? Akhirnya dia cepat-cepat cari pembeli.
Nah, cepat-cepat cari pembeli supaya malam hari raya bisa segera beli barang untuk hari raya besok. Nah, akhirnya dia bilang, ini gimana, saya ini punya beras, ada beras berapa kilo? 20 kilo, mau saya jual. Nah, mana berasnya? Tunggu sebentar, nanti kalau yang sodako sudah ngantarkan ke rumah. Nah, ya. Yang seperti ini juga tidak boleh, karena belum tentu ya kalau dapat 20 kilo dia. Lah kalau ternyata hari raya itu baru dapat 16 kilo, uang sudah dibayar, kan muskilah. Transaksi sudah terjadi. Nah, yang seperti ini juga tidak dibenarkan secara syar'i. Nah, kemudian dibahas juga menjual bulu kambing atau domba dalam keadaan masih hidup. Nah, ya, dicukur gitu lah, ya, dipotong rambutnya. Sementara dombanya masih hidup. Nah, boleh nggak yang seperti ini? Jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Loh, apa ada Ustaz? Ada sekarang para pabrik pengusaha-pengusaha wool itu, ya, yang dikejar omset, ya, besar. Kalau mereka menunggu hanya dari satu jalur saja, berat. Makanya mereka datang ke peternak-peternak domba untuk membeli bulunya itu di saat masih hidup. Nah, ya dipotong, kan nggak ada masalah. Dipotong nggak kira mati kan. Nah, lah ini gimana hukumnya? Jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Tetapi sebagian yang lainnya menyatakan hal itu boleh-boleh saja dengan alasan bahwa sesuatunya jelas, bulunya ada, ya, di depan matanya sudah ada, ya, nggak ada masalah. Atas dasar itu yang menyatakan boleh mempersyaratkan dipotong di saat selesai melakukan transaksi secara langsung. Transaksi terjadi, ya sudah, saya beli ini bulunya berapa? Nah, satu domba ini 2.000 rupiah, ya sudah, potong. Ini kata yang membolehkan, ya. Yang tidak membolehkan menyatakan nggak boleh. Kenapa? Nggak jelas berapa timbangannya. Nah, ya kalau kebetulan bagus, kalau enggak, ini yang pertama. Yang kedua, yang boleh dan tidak boleh dipotong bagian mana? Nah, nanti enak-enak dipotong, nggak boleh kalau bagian sini, harus bagian ini saja. Motongnya sekian senti. Nah, atas dasar itu yang menyatakan boleh dari kalangan ulama mempersyaratkan beberapa syarat, diantaranya tadi dipotong di saat selesai melakukan transaksi. Nah, dipotong pada waktu itu. Yang kedua, barakallahu fikum, ada kesepakatan, ya, batas-batas memotongnya itu, dan itu diketahui oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang tersebut. Nah, sudah difahami secara bersama. Nah, sehingga bukan sesuatu yang nggak jelas, sudah jelas bahwa memotongnya itu maksimal sebatas ini, sudah paham mereka. Nah, pemilik hewannya pun sudah paham itu juga. Maka yang seperti ini boleh, kata mereka. Nah, mana yang rojeh dari dua pendapat ini? Nampaknya pendapat yang lebih kuat, tidak boleh membeli bulu domba atau kambing langsung dipotong dari hewannya. Gimana jalan keluarnya? Ya biar dipotong dulu, sudah, kemudian sepakat. Nah, bahwa per kilo harganya sekian, misalkan, atau per plastik ini harganya sekian, disepakati dulu. Nah, sudah sepakat harganya segini, ya. Nah, itu bisa dipahami ya, kawan. Nah, atau persyaratan yang lainnya, misalkan yang saya mau beli itu yang warnanya putih. Kalau bulu yang warnanya hitam, ya kan ada sekelompok itu hitam gitu. Ya kalau cuma 1-2 nggak ada masalah kan ya. Nah, kalau 1-2 harus dibersihkan, ya. Enggak, kamu pemilik dombanya bersihkan. Sumpek-sumpek akhirnya sudahlah, ambil kamu. Nah, suruh milih 1-2, nggak boleh tersisa 1 kan berat. Nah, yang seperti itu boleh-boleh saja. Tapi kalau seandainya ada persyaratan bahwa bulu-bulu yang warnanya hitam saya tidak mau,
itu pun boleh sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Nah, ini hukum jual beli bulu domba dalam kondisi dipotong secara langsung dari dombanya. Bahwa yang rajih tidak boleh kecuali dipotong dahulu dan disepakati. Nah, disepakati bahwa sekilo harganya sekian atau per plastik harganya sekian. Sepakat? Ya, bayar nih saya potong. Nah, paham tuh ya kawan? Ini jawabannya. Di antara yang dibahas di sini juga adalah menjual hasil tanaman, ya, pertanian yang nggak bisa terlihat oleh mata karena jenis buahnya itu ada di dalam tanah, seperti kacang, wortel, kentang, kemudian apa lagi, ubi, nah, singkong, ya, dan yang semisal ini. Ada kebun, ya, kacang 1 hektar. Nah, kemudian datang pembeli, ya sudah saya beli nih kacangnya 1 hektar. Boleh nggak? Bisa tergambar permasalahannya. Kenapa dibahas ini? Karena secara zahir, ya, secara zahir barangnya nggak jelas. Bisa bagus, bisa tidak. Sehingga ada kemungkinan untung rugi. 1 hektar dia lihat, ya sudah saya beli, berapa? 1 juta. Nah, satu, tidak tahu jenisnya bagus atau tidak. Yang kedua, kuantitasnya. Kualitasnya tidak bisa diketahui, kuantitasnya juga. Bisa saja 1 hektar, Masya Allah, daunnya banyak. Ternyata di dalam wortelnya itu hanya sedikit. Jagungnya hanya singkongnya hanya sedikit. Nah, maka dari itu secara zahir ini termasuk jual beli apa? Al-gharar itu tadi yang mengandung unsur spekulasi untung rugi, baik bagi petaninya maupun bagi pembelinya. Sebagian ulama diantaranya adalah Al-Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Imam Ahmad, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa yang seperti ini boleh. Jual beli yang seperti ini boleh. Sementara jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Mayoritas ulama menyatakan tidak boleh. Sebagian ulama seperti Malik, Al-Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, bahkan di masa ini seperti Al-Imam Sa'di, ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan boleh. Kata jumhur, nggak boleh nih, gimana? Ini jelas kok masalahnya. Kuantitasnya nggak ketahuan, kualitasnya juga tidak ketahuan. Mereka menjawab. Yang menyatakan boleh menjawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama bahwa hal itu, ya, bagus tidaknya barang, berapa jumlahnya bisa diketahui oleh orang yang mengerti di bidang itu. Nah, yang memang biasa bekerja di bidang tersebut. Yang kedua kata mereka, bahwa kemungkinan rugi dalam hal ini, ya, baik pada pembeli maupun pada penjual, sesuatu yang sangat minim, sangat kecil kemungkinannya, ya. Kerugiannya pun nilainya kecil. Yang ketiga, ini yang mungkin agak kuat alasannya, ya. Yang ketiga ini, nah, kalau yang pertama sulit juga. Masalah orang punya kemampuan untuk menilai relatif, ya. Iya, si pembeli punya kemampuan, lah si penjual, si petani, si pembeli punya kemampuan, wah ini kurang lebih 1 ton ini hasilnya. Nah, 1 ton kalau per kilo harganya 2.000, berarti berapa? 20 juta, betul ya? 2 juta. Nah, dia pintar, ya sudah, saya beli ini 1.800.000, 1.600.000. Nah, kata si pembeli, karena dia bisa mengira. Si penjual nggak paham, si petani, dia ngertinya nanem aja, nggak paham timbangan dia. Akhirnya dia mengira 1.600.000, 1.700.000 itu sudah luar biasa harganya. Padahal kalau dia petik sendiri,
kemudian dia jual di pasar, maka dia akan mendapatkan untung yang lebih besar. Atau dia petik sendiri, kemudian dia taruh, kemudian dia timbang, dijual kepada pembeli itu dengan timbangan, hasilnya bisa mendapatkan 2 juta dia. Nah, maka sangat relatif, sehingga tidak dibenarkan hanya dengan alasan seperti tadi, ya, kemampuan beberapa pihak untuk menaksir dijadikan sebagai alasan untuk membolehkan jual beli al-mughayyabat, yaitu jenis buah-buahan atau hasil tani yang ada di dalam tanah. Tidak bisa dijadikan rekomendasi atau alasan untuk membenarkan dan membolehkan jual beli ini. Tetapi yang ketiga ini, alasan mereka adalah sering terjadi pembeli datang ke petani kentang atau wortel. Ya sudah, berapa ini? Sudah saya keluarkan dulu, petik, sudah silakan, nanti kalau sudah selesai saya datang, ya, dipanen. Setelah dipanen, sudah, berapa ini harganya? 3.000 Pak, sekilo. Waduh, mahal. Kalau gitu, berapa Pak? Ini pantasnya 1.100 ini. Wah, ya nggak bener Pak ini. Oh ya nggak bener. Kan janji mau beli. Iya, kalau seperti itu kan mahal harganya. Padahal harganya memang segitu, 3.000. Ya lek turun-turunnya 2.800 lah. Nah, si petani bingung. Ini kalau nggak ana jual, ana nyimpennya di mana? Mau bawa ke pasar jauh, ke kota. Nah, biaya lagi ini itu. Nah, mau ana simpen, ana nggak punya kulkas, nggak punya ini. Nah, nyimpen kacang 1 ton di kulkas. Nah. Akhirnya dia menjual terpaksa kan, karena sekarang si pembeli sudah berada di atas angin dia. Ini sudah kadung dipanen, repot sekarang. Nah, maka dari itu, kata pendapat para ulama yang kedua ini tadi, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Al-Utsaimin, Imam Malik, Imam Ahmad menyatakan boleh terjadi transaksi kesepakatan jual beli di saat buah-buahan itu tadi masih ada di dalam bumi. Nah, bagaimana atau mana yang rojeh dari dua pendapat ini? Nah, nampaknya masih pendapat jumhur yang lebih kuat. Nampaknya pendapat jumhur. Kecuali apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, kemudian ditarjih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, itu memang benar-benar terjadi. Ya. Kemungkinan efek negatif yang tadi digambarkan itu kemungkinan benar-benar terjadi, bahwa sering terjadi di masyarakat bahwa si pembeli suka menang sendiri ketika si penjual dalam kondisi lemah. Ya, dalam kondisi lemah sudah kadung dipanen. Nah, akhirnya dia memonopoli transaksi jual beli itu tadi. Ala kulli hal dihindarkan. Minimalnya dihindarkan. Kita keluar dari hukum permasalahan ini bahwa jangan kita membeli buah atau hasil bumi, hasil tanaman, hasil tani yang masih berada di dalam tanah, tidak terlihat oleh mata kita. Nah, jangan terjadi yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Tetapi mereka mengatakan yang ditarjih oleh Syekh Utsaimin, ya, pendapat kedua ini, kalau begitu berbahaya juga. Kalau kita nyatakan haram secara mutlak, kesian para petani. Sebagian mereka nggak berani manen sebelum ada pembeli. Sebagian mereka nggak berani memanen. Nah, ini masalah yang cukup berat sekali, ya. Maka kita sebagai seorang mukmin sebaiknya pertama tidak membeli barang itu kecuali setelah nampak, ya, sudah dipanen. Kemudian kalau ternyata setelah dipanen, ya, kita masih punya minat untuk membelinya, maka jangan dibeli dengan harga yang sangat merugikan petani tersebut. Belilah dengan harga yang normal-normal saja, masing-masingnya mendapatkan keuntungan. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat sejenak, kira-kira 15 atau 20 menit untuk kita lanjutkan bagian kedua hingga waktu zuhur insyaallah taala. Bagi yang punya pertanyaan tolong dituangkan dalam tulisan.